Bapak Ibu, suara saya terdengar tidak Bapak Ibu? Jelas, Pak. Clear, Pak, Baik, clear. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Bapak Ibu, mohon maaf lambat tadi join, baru selesai sarapan pagi. Ya Pak, nggak apa-apa. Gimana Bapak Ibu kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. Pak Dokter. Gimana Pak Ini kabarnya? ya maaf yang kedua Bapak Ibu, yang minggu lalu saya tidak bisa join. Benar-benar apa batuknya itu berat jadi agak sesek gitu, jadi aduh agak enak loh gitu ya. Ya Ya, lagi alhamdulillah hari musim ini ini ya, Pak. saya sudah membaik dan kita Ya, bisa Alhamdulillah. bergabung di perkuliahan ini. Bapak Ibu, pertemuan lalu eh, melanjutkan ya, minggu lalu itu apa kurikulum merdeka ya, atau Ya, minta dari independen kurikulum. Ya, betul. independen kurikulum ya. Baik. Lalu saya minta untuk melakukan diskusi mandiri, tampaknya sudah berjalan ya. Untuk hari ini kita lanjut, lanjut saja Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan terkait minggu lalu silakan kita bisa diskusi. Eh, Namun sebelumnya kita lanjut ke hari ini, kita akan bahas prinsip pembelajaran bahasa atau prinsip pengajaran bahasa ya, atau Ya, principles of language teaching ya. Judul temanya adalah seperti itu. Saya sudah kirimkan Bapak Ibu di LMS-nya. Silakan mungkin kalau bisa untuk diunduh untuk materi tambahan untuk memantik diskusi kita gitu ya. Dan juga ada tambahan buku, saya coba cari-cari ya yang mungkin bisa menjadi referensi juga gitu ya buat Bapak Ibu, bagaimana terkait pengembangan kurikulum ini. Sebelumnya saya presensi untuk kehadiran lengkap ya hari ini ya. Ada yang tidak masuk? Ada yang Ibu belum Mary. hadir nih, Pak. Ibu Mary ada keperluan karena ibunya sakit, Pak. Oh iya, iya. Baik, Bu Mary ya. Ya. Kemudian ada yang satu lagi tuh, Pak, yang baru belum muncul Oh, sebelumnya. belum muncul di ini di Sika ya, di LMS ya. Eh, di kehadiran belum ada sepertinya. Coba saya sinkronkan dulu ya, sebentar. Tidak, belum kedetek nih. Sebentar. Masih 20. Sudah isi KRS belum ya? Udah. Udah ya. Mungkin nanti coba saya cek di data ya, di TU nanti semua. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Mungkin dari yang mendapat tugas dulu ya, mungkin kita bisa bisa simak presentasi siapa hari ini kelompoknya Saya Pak. dengan Bu Hasanah ya. Iya Pak. Oke, baik, silakan kita mulai Bapak Ibu, kita simak ya yang disampaikan Bu Hasanah. Dengan siapa, sendiri atau berdua? Bertiga Pak. Bertiga ya. Oke, Iya. silakan. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Acep Musliman STMSI, beserta teman-teman, Bapak dan Ibu, mahasiswa pasca sarjana Findra. Baiklah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri Hasanah, kemudian Ibu Uni Handayani, dan yang ketiga Ibu Rahayu Erlina akan memaparkan review jurnal kami yang berjudul Principal Language Teaching atau prinsip dalam pengajaran bahasa. Izin share screen dulu.
Sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum, Miss. Belum terbuka. Belum terlihat. Masih di folder itu ya. Oke, sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah, Miss. Sudah terlihat. Ya. Miss. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Hasanah dengan nomor NPM 202474790057. Hari ini akan mereview jurnal yang berjudul The Influential Principle Problem Based Learning or PBL, a Systematic Review on English Language Learning. Terlihat, sudah terlihat belum Pak? Slide keduanya. Sudah. Belum, Belum, slide keduanya kedua belum. belum. Aduh, mana ini ya? Miss Uni, tolong mungkin Boleh, Miss, kirim aja PPT-nya ke grup itu. PowerPoint-nya. ini sudah terlihat. Sudah. Slide kedua ya. Ah, Oke. Sudah terlihat. Judulnya adalah prinsip-prinsip yang berpengaruh dalam pembelajaran berbasis masalah, tinjauan sistematis tentang pembelajaran bahasa Inggris. Penulisnya ada 4 orang. Yang pertama adalah Nurul Arianti, kemudian Arya Septi Anggaira, ada Welly Ardiansyah, dan Suhono. Masalah abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, pembelajaran berbasis masalah PBL telah diakui keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai disiplin ilmu di berbagai negara. Kemudian yang kedua, PBL direkomendasikan untuk diterapkan di semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip PBL yang paling berpengaruh dan berkontribusi terhadap keberhasilan hasil belajar dalam pembelajaran bahasa Inggris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data elektronik jurnal internasional terkemuka. Hasil penelitiannya adalah PBL telah terbukti efektif dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk semua tingkat pendidikan. Kesimpulannya, sejumlah penelitian telah menggarisbawahi beragam manfaat pembelajaran berbasis masalah atau PBL dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, introduce atau perkenalan. Yang pertama, tantangan persaingan global dan inovasi teknologi memaksa para pendidik untuk membekali siswa di setiap bidang studi dengan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Untuk memecahkan masalah, siswa perlu berpikir kritis. Oleh karena itu, keterampilan berpikir kritis harus ditetapkan sebagai tujuan utama pendidikan. Urgensi keterampilan berpikir kritis bagi siswa juga didukung oleh banyak penelitian. Oleh karena itu, banyak pendidik di berbagai bidang studi mengusulkan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Salah satu model pembelajaran yang memberikan siswa pemecahan masalah dan menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa
adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Kemudian model pembelajaran ini juga dapat digunakan dalam berbagai bidang studi seperti pendidikan kedokteran, pendidikan guru, kemudian bahasa, literasi, dan penguasaan budaya. Selanjutnya, yang kedua, data empiris mengenai dampak keberhasilan PBL dalam pembelajaran bahasa Inggris ini masih terbatas. Azman dan Sin terinspirasi untuk melakukan penelitian implementasi PBL di kelas bahasa Inggris untuk bahasa kedua bagi mahasiswa universitas di Malaysia. Berdasarkan dua studi yang dilakukan oleh Allen dan Rooney, studi pertama dilakukan untuk mata kuliah komunikasi bisnis dan studi kedua dilakukan pada mata kuliah bahasa Inggris untuk mahasiswa biomedis. Nah, dalam penelitian ini Azman dan Sin menemukan bahwa mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap pembelajaran bahasa berbasis masalah dan PBL telah memberikan dampak positif terhadap keterampilan berbahasa mahasiswa. Yang ketiga, PBL terbukti memberikan hasil yang signifikan dalam penulisan akademik. Selain itu, studi-studi sebelumnya yang berhasil dilakukan dalam pembelajaran bahasa Inggris, mereka didorong untuk melakukan tinjauan sistematis terhadap pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran bahasa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penting untuk mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran berbasis masalah yang berpengaruh dan berkontribusi terhadap keberhasilan dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya, metodologi. Jenis penelitian yang dilakukan di jurnal ini adalah disusun berdasarkan pedoman dari PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Kemudian teknik pengambilan data dicari dan dikumpulkan dari studi yang diterbitkan dari basis data elektronik jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan dari tahun 2012 hingga 2020. Pencarian data tinjauan ini dilakukan melalui akses basis data penelitian terutama melalui Google Service, Mendeley, Google Scholar, kemudian ada ResearchGate, GSGOR, Schimego, Scopus.com dengan jurnal terindeksi dengan kata kunci Problem Based Learning for English Language Learning. Dari 105 artikel di bidang pembelajaran bahasa yang sama, diambil 7 artikel yang dipilih sesuai dengan tujuan tinjauan ini. Nah, ketujuh artikel ini dianalisis memiliki metodologi penelitian yang sama, yaitu menggunakan studi eksperimental, di mana pembahasan artikel dianalisis untuk menemukan prinsip-prinsip paling berpengaruh yang mendukung keberhasilan PBL untuk semua jenjang pendidikan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kemudian proses klasifikasinya dilakukan menggunakan analisis tabel. Setiap artikel akan dijelaskan melalui tabel mengenai tujuan penelitian, kemudian partisipan, instrumen, analisis data, temuan, pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya, result and discussions. Karena di jurnal ini ada 7 artikel, Bapak punten saya hanya menampilkan 2 tabel saja, karena mengingat waktu ya Pak ya. Tabel pertama yaitu judulnya adalah The Rule of Problem-Based Learning PBL, Portfolio on Writing and Anxiety, atau peran portofolio pembelajaran berbasis masalah atau PBL terhadap kecemasan menulis. Penelitian ini dilakukan di Iran. Masalah tersebut terutama berasal dari kecemasan siswa, terutama dalam hal menulis.
Oleh karena itu, sebuah penelitian dilakukan untuk membangun interaksi di kelas menulis untuk mengurangi kecemasan dengan menggunakan e-portofolio sebagai alternatif penilaian dan pembelajaran berbasis masalah sebagai metode pembelajaran. Selanjutnya, eh, penelitian ini melibatkan teori belajar mandiri yang terdiri dari 4 langkah: perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan refleksi. Ini adalah kelompok utuh kuasi eksperimental. Sampelnya ada 60 mahasiswa perempuan di Universitas Iran yang akrab dengan teknologi. Kemudian menggunakan 4 instrumen. Yang pertama adalah tes penempatan objektif pertukaran, kemudian ada inventaris teknologi informasi atau TI, ada kuesioner inventaris kecemasan menulis, dan tes menulis TOEFL sebagai prates dan pascates dan weblog. Pada kelompok eksperimen kelas ini, siswa diajarkan dengan pembelajaran e-portofolio berbasis PBL. Jadi 60 sampel itu dibagi menjadi 30 ke kelas eksperimental kelas dan 30 untuk kelas kontrol kelas. Selanjutnya untuk kelompok kontrol ini menggunakan cara konvensional yang digunakan sebagai pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PBL merupakan pendekatan yang layak dan efektif untuk mengurangi kecemasan menulis mahasiswa secara signifikan dan berdampak positif pada kinerja menulis mereka. Nah, lebih lanjut, e-portofolio PBL memicu peningkatan skor rata-rata yang signifikan pada kelompok eksperimen. Kemudian tabel kedua ini judulnya adalah Transforming English Language Writing Skill Employing Problem-Based Learning, atau transformasi keterampilan menulis bahasa Inggris dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Nah, penelitian ini berlangsung di kelas 9 Sekolah Pemerintah Federal Islamabad, Pakistan, yang melibatkan total 831 siswa sebagai sampel. Di antara mereka kemudian dibagi menjadi 416 siswa ditugaskan di kelas experimental class, sementara 415 ditugaskan di kontrol kelas. Dengan menggunakan desain kelompok kontrol prates pasca tes, nah, para peneliti ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembelajaran berbasis masalah atau PBL sebagai metode untuk meningkatkan keterampilan menulis esai bahasa Inggris di tingkat menengah. Nah, sama seperti tabel yang pertama, untuk experimental class itu siswa terlibat dalam kegiatan PBL, di mana mereka ditugaskan untuk menulis esai bahasa Inggris tentang topik yang diperkenalkan melalui masalah autentik dan tidak terstruktur. Sebaliknya untuk control class, nah, siswa ini belajar berbasis ceramah atau konvensional. Hasil dari temuan ini adalah PBL terbukti menjadi teknik pembelajaran yang lebih efektif daripada metode ceramah konvensional untuk meningkatkan keterampilan menulis esai bahasa Inggris siswa. Keberhasilan pendekatan PBL dapat dikaitkan dengan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, di mana siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah dengan guru sebagai fasilitator. Selanjutnya, conclusions. Pertama, berdasarkan wawasan dari 7 artikel, 5 prinsip kunci telah muncul sebagai kontributor penting bagi efektivitas PBL.
Di antaranya adalah integrasi masalah yang tidak terstruktur atau masalah nyata, kemudian pendekatan pengajaran yang berpusat pada siswa, strategi pembelajaran kolaboratif, kemudian penekanan pada keterampilan pemecahan masalah, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis. Nah, prinsip-prinsip ini secara kolektif dianggap sebagai faktor penting dalam mendorong keberhasilan PBL. Yang kedua, pendekatan yang berpusat pada siswa menempatkan peserta didik di garda terdepan dalam proses pembelajaran dan memberdayakan mereka untuk bertanggung jawab atas pendidikan mereka dan mengikuti jalur pembelajaran individual. Yang terakhir adalah PBL adalah pengembangan keterampilan pemecahan masalah karena siswa bergulat dengan tantangan kompleks dan mencari solusi inovatif. Lebih lanjut, penekanan pada berpikir kritis mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis informasi sehingga memperdalam pemahaman mereka dalam mendorong pertumbuhan intelektual. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan mungkin nanti ditambah oleh Bapak dosen. Selanjutnya pemaparan kedua yang akan dibahas oleh Ibu Uni Handayani. Kepadanya Terima kasih. dipersilakan. Terima kasih, Miss Ana. Selanjutnya materi pemaparan yang kedua akan dilanjutkan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dosen Pak Asep, Dr. Asep, dan teman-teman semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam presentasi kami pada hari ini. Dan izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Mohon maaf, Pak, Ibu. Belum, baru proses. Sebentar. Prosesnya. Apakah sudah muncul? Sudah tampak PPT-nya. Ya, baik. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Uni Handayani. Pada hari ini izinkan saya untuk memaparkan hasil review artikel yang berjudul tentang Principles of Teaching Cohesion in the English Language Classrooms. Artikel ini dibuat dibuat oleh Jihan Yin dari University of New England, Australia. Dengan abstraknya, artikel ini membahas pentingnya linking adverbials, kata keterangan, penghubung, dalam menciptakan kohesi teks baik lisan maupun tulisan. Masalah yang diangkat pada artikel ini adalah banyaknya siswa kesulitan ketika menggunakannya. Namun, cara pengajaran linking adverbials di kelas ini masih banyak yang jarang dibahas secara mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah buku teks English Academic Purpose ini cukup memadai dalam memperkenalkan linking adverbials untuk menjembatani temuan linguistik korpus yang memberi data nyata tentang penggunaan linking adverbials dengan praktik pengajaran di kelas bahasa. Dan kontribusi artikel ini bertujuan untuk menawarkan serangkaian prinsip pengajaran
yang bisa membantu guru dan siswa dalam mempelajari linking adverbials. Dengan hasil prinsip-prinsip ini dapat digunakan oleh guru bahasa Inggris, terutama English for academic purpose dalam 3 tahap, yaitu prakelas, proses pengajaran, dan belajar mandiri siswa. Untuk pendahuluan dari artikel ini atau introductions, menjelaskan peran linking adverbial seperti however, therefore, and for examples dalam memberikan kohesi pada teks. Pelajar bahasa kedua sering kesulitan menggunakannya dengan benar. Penulis menyoroti kekurangan penelitian tentang bagaimana linking adverbials diajarkan di kelas, meski kajian korpus sudah menunjukkan variasi penggunaannya dalam berbagai konteks atau register. Metodologi peneliti di sini menggunakan 5 buku teks IEV atau English Academic Purpose, kemudian dianalisis pada 3 aspek, yaitu berbentuk prompts, meaning, and posisi dari linking adverbials. Dan yang ketiga itu buku teks ini mencakup variasi register dan frekuensi penggunaannya. Peneliti ini menggunakan buku teks English for academic purpose yang dipilih untuk dianalisis. Yang dilakukan yaitu penyaringan awal, dimulai dengan membaca dengan cermat sampul dan halaman isi dari semua buku teks English academic purpose yang diterbitkan, yaitu sekitar 50 dari berbagai penulis dan penerbit dari perpustakaan tempat penulis bekerja. 5 buku teks English academic purpose dipilih dan 3 kriteria digunakan dalam proses seleksi, yaitu 3 kriterianya adalah yang pertama, buku teks yang dipilih harus diterbitkan oleh penerbit berkualitas untuk memaksimalkan kualitasnya. Dan yang kedua, peneliti memilih buku teks yang dipilih harus setidaknya dalam edisi kedua untuk membuktikan popularitasnya. Dan yang ketiga, di sini peneliti memilih buku teks yang dipilih memuat bab atau bagian terpisah tentang penggunaan adverbial penghubung atau istilahnya dengan konjuksi. Semua buku teks ini peneliti memilih diterbitkan lebih dari sekali oleh penerbit yang terpercaya. Keempat penerbit tersebut semuanya mengkhususkan diri dalam penyediaan buku akademik, buku teks, dan sumber belajar di bidang pengajaran bahasa Inggris. Meskipun istilah yang berbeda digunakan dalam buku teks yang dipilih, penggunaan adverbial penghubung diperkenalkan sebagai bab terpisah atau bagian individu dari bab tertentu. Lanjut, review hasil dan diskusi dari artikel ini. Peneliti menemukan 5 buku English for Academic yang dianalisis, semua hanya sebagian membahas 3 aspek penggunaan linking adverbial, yaitu bentuk, makna, dan posisi dalam kalimat. 3 aspek ini dalam bentuk prompt umumnya hanya mengenalkan single word adverbs seperti however, therefore, dan professional phrase. Dan yang kedua adalah makna. Sebagian besar membahas kategori makna seperti additions, adversative, result. Tetapi pada penelitian ini, pada buku ini, peneliti menemukan variasi yang terbatas. Dan posisi dalam kalimat ini, peneliti menemukan dalam 3 buku ini sangat jarang dibahas. Hanya 1 buku yang memberikan contoh lengkap pada posisi awal, tengah, dan akhir, tetapi tidak merata dalam latihan, yaitu dengan buku Writing Academic English. Semua buku tidak menyajikan informasi register, perbedaan pemakaian di konteks akademik, pencakapan, berita, dan lain-lainnya. Dan informasi frekuensi berapa sering digunakan dalam register tertentu. Ada perbedaan pendekatan antara buku yang berpotensi membuat guru dan pelajar menjadi bingung.
Temuan utama yang di sini peneliti satu hanya ada kesamaan terbatas dalam daftar kata adverbial yang diajarkan, dan yang kedua adalah register dan variasi frekuensi yang sangat penting menurut kajian korpus sama sekali tidak terceminkan di dalam buku English Academic Purpose tersebut. Yang akibatnya pelajar bisa salah memahami penggunaan linking adverbial, misalnya terlalu sering menggunakan therefore hanya sebagai hasil, padahal dalam tulisan akademik sering dipakai sebagai logical consequence. Oleh karena itu, Yin mengusulkan 7 prinsip untuk pengajaran linking adverbial di kelas English Academic Purpose ini. Yang pertama adalah ajarkan 3 aspek utama, yaitu seperti form, meaning, possessions secara sistematis. Buku teks harus memberi latihan yang mendorong noticing, pemrosesan dalam referensi. Misalnya, therefore, tidak hanya diajarkan sebagai result, tapi juga logical consequence. Yang kedua adalah menggunakan data driven learning atau DDLs. Siswa dapat meneliti menggunakan linking adverbial langsung dari korpus dengan alat seperti Uncounts. Ini menumbuhkan kesadaran bahasa dan kemandirian belajar. Yang ketiganya, peneliti mengusulkan masukan informasi frekuensi kata yang sering dipakai dari korpus. Dengan ini, item dengan frekuensi tinggi harus diprioritaskan agar pengajaran lebih efektif dan relevan dengan penggunaan nyata. Dan yang keempat, yaitu peneliti mengusulkan perhatikan variasi register atau memperhatikan tulisan akademik, percakapan, berita, dan lain-lainnya. Misalnya, anyway digunakan dalam percakapan tapi tidak pantas ditulisan di akademik. Hal ini harus dijelaskan agar siswa tidak salah register. Nah, yang kelima, hindari perspektif berlebihan, perhatikan variasi antar varietas bahasa Inggris. Misalnya, however, lebih sering muncul di awal kalimat di American English, sementara British English lebih sering di posisi medials atau pertengahan. Dan yang keenam, kenalkan juga bentuk kohesi lain selain linking adverbials. Kohesi juga dibangun lewat reference, substitution, ellipse, lexical cohesion. Siswa perlu melihat kaitannya agar tidak terlalu tergantung pada linking adverbials. Dan yang terakhir yaitu mengusulkan 7 prinsip, seimbangkan fokus bahasa dan fluency practice. Mengikuti model Nation for Strands, pengajaran kohesi sebaiknya hanya 25% dari porsi kursus. Siswa tetap perlu banyak input ataupun output bermakna serta latihan kelancaran dalam berbagai keterampilan. Untuk hasil dari kesimpulan dari ringkasan dari peneliti ini adalah studi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara isi buku teks English Academic Purpose dan temuan korpus, terutama soal variasi register dan frekuensi. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama antara ahli korpus, penulis materi guru, dan penerbit agar buku teks lebih sesuai dengan penggunaan bahasa nyata. Penulis juga menekankan pentingnya penelitian lanjutan dan bukti empiris untuk menguji aktivitas prinsip-prinsip yang dilakukan. Artikel ini juga menegaskan bahwa linking adverbials memiliki peran penting dalam menciptakan kohesi teks, tetapi penggunaannya oleh pelajar atau pembelajaran bahasa Inggris masih sering bermasalah. Analisis terhadap buku teks English Academic Purpose menunjukkan bahwa materi yang tersedia hanya membahas sebagian kecil aspek penting, misalnya bentuk dan makna dasar tanpa memperhatikan posisi, variasi register, maupun frekuensi pemakaian nyata. Akibatnya, siswa berisiko menggunakan linking adverbials secara berlebihan atau tidak sesuai dengan konteks. Untuk mengatasi hal ini,
penulis menggunakan mohon maaf Pak, suara saya serak. Menulis menekankan perlunya pengajaran yang lebih berbasis pada temuan studi korpus karena data korpus memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kata penghubung digunakan dalam berbagai jenis teks dan situasi. Dengan kata lain, kesimpulan artikel ini adalah bahwa pengajaran kohesi, khususnya linking adverbial, harus dilakukan secara lebih komprehensif, berbasis data nyata, dan tidak hanya mengandalkan buku teks agar siswa dapat benar-benar menguasai keterampilan berbahasa akademik maupun umum. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan, diberikan tambahan oleh Pak Dr. Asep. Dan selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh Miss Ayu. Miss Ayu. Baik, terima kasih Miss Uni. Miss Uni, maaf, screen-nya di stop dulu. Sebentar. Sudah, Miss? Sudah hilang? Udah. Ada lanjutan? Siapa? Iya, sebentar, Pak. Oke. Sambil menunggu share screen-nya ya Bapak Ibu, saya akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Bapak dosen, Bapak Acep Musliman, yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa UNIN. Alhamdulillah pada hari ini saya Rahayu Erlina dari kelompok 3 akan memaparkan hasil dari review jurnal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Bagaimana Miss Hasanah, bisa tolong dibantu Miss? Udah terlihat belum? Belum muncul Miss. Belum. Masih tampilan yang Miss Uni ini. Sudah ya? Ya, sudah. Oke. Oh, di layar saya masih belum ya ini. Di layar saya masih belum muncul Miss. Di layar saya masih belum muncul ya ini. Ini Miss sudah terlihat belum? Belum. Bu Ayu pakai 2 device ya? Oh, sini satu aja saya ini di HP. Pakai HP ya? Iya betul. Ini masih tampilan yang bekas Miss Uni tadi ini. Screen-nya. Yang Miss Uni Miss udah Uni di stop. muncul. Iya, tapi di HP saya masih munculnya itu screen yang Miss Uni tadi. Masih belum muncul Miss.
Coba yang punya Miss Uni deh, coba nampak tidak? Coba Miss bantu. Sebentar ya, Miss. Baik, ini saya lihat saja ya langsung di filenya. Terdengar tidak suaranya? Ya, suaranya terdengar. Ya. Baik, saya sini sampaikan review jurnal yang berjudul Curriculum and Learning Design in Effective Principles of Teaching English as a Foreign Language, Useful Ideas and Guidelines. Oke, kemudian penulisnya atau autornya adalah Dr. Mahmud MS Abdallah, Associate Professor of Curriculum dan English Language Instruction, ESOL or TEFL, Faculty of Education, Asyut University. Kemudian abstraknya, maaf, apa suara saya masih terdengar? Terdengar, terdengar. Terdengar Baik. jelas. Abstraknya, ya. Yang pertama, masalah itu adanya kebutuhan mendesak akan guru bahasa Inggris yang efektif dan pendekatan yang lebih canggih untuk persiapan dan pengembangan profesional didik. Yang kedua, tujuan yaitu pendidik dapat memperoleh pengetahuan tentang ide-ide dan pedoman yang berguna mengenai prinsip efektif mohon maaf, saya ulangi lagi. Tujuannya yaitu pendidik dapat memperoleh pengetahuan tentang ide-ide dan pedoman yang berguna mengenai prinsip-prinsip efektif pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau EFL. Kemudian metodenya yaitu pendekatan komunikatif. Hasil efektivitas TEFL dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan produktif melalui prinsip-prinsip pembelajaran efektif. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan prinsip yang efektif dalam pengajaran bahasa Inggris dapat dijadikan pedoman praktis dalam merancang kurikulum, metode pengajaran, maupun aktivitas kelas agar pembelajaran bahasa Inggris lebih efektif, bermakna, dan menyenangkan. Kemudian slide berikutnya yaitu introduction. Latar belakang adalah status bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar atau lingua franca menjadikan keterampilan berbahasa Inggris sangat penting bagi individu yang ingin berpartisipasi secara efektif dalam ekonomi global dan mengakses informasi penting bagi pembangunan sosial ekonomi. Philipson 2009, Seehofer 2011. Kemudian yang melatar belakangi yang kedua yaitu bidang pendidikan berbahasa Inggris sebagai bahasa kedua terus berkembang secara dinamis sebagai respon terhadap ekspansi penggunaan bahasa Inggris di seluruh dunia.
integrasinya terhadap kurikulum sekolah secara global, dan tingkatnya tentang akuntabilitas dalam program pendidikan. 2001, Sings dan Richards 2006. Kemudian metodologi yang digunakan adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif, yaitu dengan menekankan pendekatan komunikatif. Adapun prinsip-prinsip efektif pengajaran bahasa Inggris menurut Dr. Mahmud MS Abdallah yaitu yang ke-1, pembelajaran berpusat pada siswa. Kedua, pendekatan komunikatif. Yang ketiga, integrasi keterampilan bahasa. Kemudian yang keempat, kontekstualisasi dan keaslian materi. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Yang keenam, penggunaan teknologi dan media. Kemudian yang ketujuh, fokus pada kompetensi interkultural. Selanjutnya adalah result and discussion. Efektivitas bergantung pada berbagai prinsip pedagogis yang memandu para pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan produktif. Ya, yang selanjutnya adalah conclusion. Mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau TEFL membutuhkan perpaduan yang kompleks antara pengetahuan teoritis, keterampilan praktis, dan kepekaan budaya. Keberhasilan pengajaran IFL bergantung pada kemampuan guru untuk mengintegrasikan berbagai elemen dengan tetap berfokus pada kebutuhan peserta didik. Guru harus tetap adaptif dan berkomitmen pada pertumbuhan profesional. Singkatnya, prinsip pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing mencakup pemahaman akan kebutuhan peserta didik. Demikian saja review jurnal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam review jurnal saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ya untuk kelompok 3 ya, penyampaian hasil review jurnalnya. Terima kasih kepada Sana, Uni Handayani, dan Eki Kayu. Menarik Bapak Ibu ya, kita menyimak tadi apa yang disampaikan dari ketiga pemaparan hasil reviewnya ya, dan artikelnya juga cukup menarik, menambah wawasan kita terkait dengan prinsip pengajaran terutama ya. Tadi mungkin saya resume dari ketiga artikel ini. Suara saya jelas dari Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Dok. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Semangat, Dok. Oke. Jadi yang pertama tadi dari Bahasana, judulnya adalah Influential Principles in Problem-Based Learning, Systematic Review on English Language Learning. Dari artikel ini saya mencermati terutama pada langkah metodologi yang menarik ya. Jadi dengan menggunakan metode BRISMA ya. Jadi salah satu cara bagaimana kita mengkaji hasil atau perkembangan dari penelitian, terutama dalam penelitian pendidikan bahasa ya. Ini adalah menggunakan BRISMA tadi ya, Referred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis. Tampaknya memang meta-analisis ini sekarang lebih ngetren Bapak Ibu ya. Karena data yang didapatkan cukup banyak saat ini ya. Apalagi kalau kita melihat perkembangan generatif AI, itu data-data yang bisa kita dan itu cukup komprehensif, cukup lengkap. Nah, dari artikel pertama ini juga
membahas bagaimana pelajaran berbasis masalah gitu ya yang dikaji gitu. Jadi dari 105 artikel ada fokus pada 5 kalau nggak salah tadi ya, ada 5, betul ya, ada 5 ya bahasana ya yang difokuskan untuk dikaji, atau 7 ya. Bapak, Ya, artikel yang dikajinya tadi yang fokus itu yang secara dipilih itu 5 ya. yang dipilih 7, 7 tapi ya. yang ditampilkan hanya 2. 2 tadi ya. Oke, baik. Jadi memang permasalahannya adalah pada eh, model PBL sendiri ya, sebagai model yang telah berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran dari berbagai negara yang dilakukan ya, sehingga memang sekarang model ini menjadi model rekomendasi untuk bisa kita gunakan dalam pembelajaran inovatif. Kemudian juga ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip PBL gitu ya, yang paling berpengaruh dan berkontribusi terhadap keberhasilan hasil belajar dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, itu ya. Jadi menarik, ini mungkin bisa menginspirasi kita untuk kita bisa melakukan kajian yang sama gitu Pak Febri, seperti itu. Lalu yang kedua, ini tadi disampaikan oleh Ibu Uni Handayani, judulnya adalah Principle of Teaching Cohesion in the English Language Classroom. Nah, ini sebuah prinsip lebih fokus nih ya, lebih fokus pada prinsip bahasa Inggris terutama ya, pengajaran bahasa Inggris gitu ya. Jadi penggunaan dari kata keterangan penghubung atau kata hubung keterangan gitu ya. Gitu ya. Bagaimana dia membentuk kohesi dalam memahami sebuah konsep gitu ya. Jadi menciptakan kohesi teks baik lisan maupun tulisan. Tadi saya menyimak ada 7 prinsip terutama ya, 7 prinsip yang direkomendasikan oleh penulis ya, oleh peneliti di sini ya. Nah, ini juga menjadi bagian dari kita untuk bisa kita coba implementasikan gitu ya dalam mengembangkan bahan ajar yang kita buat. Jadi hasil-hasil kajian seperti ini akan bermanfaat jika kita coba Bapak Ibu ya, kita terapkan gitu. Dan yang ketiga tadi dari Ayu, ini judulnya adalah Effective Principles of Teaching English as Foreign Language, Useful Ide and Guideline gitu ya. Nah, di sini sama ya, menerapkan bagaimana prinsip pembelajaran itu dilakukan. Terakhir saya mencatat ada 7 rekomendasi ya, prinsip pembelajaran bahasa Inggris khususnya ya. Jadi prinsip-prinsip efektif pengajaran bahasa Inggris gitu ya, yang disampaikan oleh penulis, mulai dari pembelajaran berpusat pada siswa. Tampaknya memang ini ya, sekarang kan mengarah pembelajaran itu lebih mengarah pada berpusat pada siswa gitu ya, atau student center. Iya, betul. Kemudian dengan pendekatan komunikatif, ada integrasi keterampilan berbahasa, karena memang kan karakter dari pembelajaran bahasa itu adalah penguatannya pada kemampuan atau keterampilan berbahasa gitu ya, mulai dari menulis, membaca, mendengar gitu ya, untuk berbicara gitu seperti itu. Kemudian kontekstualisasi dan keaslian materi. Nah, ini juga penting ya, karena kontekstual itu lebih pada bagaimana bahasa itu menjadi sebuah media yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada pembelajaran kolaboratif, penggunaan teknologi dan media, prinsipnya. Dan yang ketiga adalah fokus pada kompetensi interkultural ya. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu dari 3 artikel yang disampaikan oleh rekan-rekan kita dari kelompok 3, dari Bu Hasanah, Bu Uni Handayani, dan juga Bu Ayu ya. Terima kasih ya untuk pemaparannya. Baik. Iya.
Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Baik ya. Eh, kita diskusi atau saya sampaikan ya untuk materi hari ini ya, sebelum ke diskusi ya. Ya, silahkan, Pak. Udah tampak Bapak Ibu ya. Saya lebih nyaman eh, share-nya itu langsung seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya bisa bisa lihat apa yang tampil di layar Bapak Ibu gitu ya. Jadi lebih nyaman. Baik, kita bicara terkait dengan apa prinsip eh, principles of language speaking ya. Nah, saya mengawali dari hasil eh, penyampaian penelitian gitu ya atau pendapat ahli terkait dengan definisi dari prinsip pengajaran ini ya. Secara prinsip kontekstual disampaikan oleh Purnomo ini bahwa kontekstual adalah pembelajaran yang dilakukan secara konteks, baik konteks linguistik maupun konteks non-linguistik. Tadi di rekomendasi juga muncul ya bahwa ada prinsip kontekstual gitu ya. Artinya bahwa pengajaran bahasa itu lebih efektif jika mengacu pada prinsip kontekstual. Jadi masuk dalam kehidupan sehari-hari. Kalau secara tujuan akademis tentunya adalah apa yang dikenal dengan English academic purposes gitu ya. Jadi berbasiskan tujuan akademis. Tapi bisa juga ya bahasa Inggris itu disampaikan atau bahasa itu digunakan untuk sebagai bahasa yang pengantar misalkan untuk guide atau apa gitu ya. Jadi lebih lebih pada konteks kehidupan sehari-hari gitu ya seperti itu. Lalu dari Diknas ini 2002 ini adalah menyampaikan bahwa pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sama ya, jadi kontekstual itu adalah lebih pada bagaimana bahasa disampaikan lebih praktis ya, gitu ya, lebih praktis dan lebih nyaman bagi peserta didik karena memang masuk dalam dunianya mereka. Lalu komponennya adalah ada konstruktivisme, kemudian bertanya, menemukan, kemudian masyarakat belajar, pemodelan, dan juga penilaian yang nyata, gitu, penilaian yang sebenarnya. Jadi komponen konstruktivisme ini adalah bagaimana siswa atau peserta didik membangun pemahamannya secara berproses ya, sehingga ketika dia menguasai itu akan menjadi lebih kuat jadi pemahamannya. Lalu dengan komponen bertanya, kemudian menemukan gitu ya, dan juga komunitas belajar atau masyarakat belajar ini juga akan menjadi komponen dalam prinsip kontekstual. Lalu prinsip konstruktivisme sendiri ini adalah struktur pengetahuan yang dikembangkan oleh otak manusia melalui dua cara, ada asimilasi dan ada akomodasi. Jadi ada hal-hal yang mungkin sudah ada gitu ya, ada proses kemudian mengakomodasi gitu ya hal-hal yang baru. Di sini asimilasi ini adalah struktur pengetahuan baru dibangun atas dasar pengetahuan yang sudah ada. Jadi sesuatu yang muncul gitu ya, ada kesesuaian nggak, bisa nggak kita terima berdasarkan pemahaman awal kita gitu ya, pemikirannya dari begitu. Lalu akomodasi adalah struktur pengetahuan yang sudah ada dimodifikasi untuk menampung dan menyesuaikan hadirnya pengenalan baru. Jadi asimilasi, akomodasi itu sinkron. Lalu bagaimana pelaksanaannya di kelas ini dalam pembelajaran bahasa sehari adalah dapat mewujudkan dalam benak peserta didik itu disuruh menulis, mengarang, dan atau bercerita di depan kelas. Ini akan membangun
pemahaman baru dan penerimaan berdasarkan pemahaman yang sudah ada. Ini ya, ini adalah bagaimana prinsip konstruktivisme. Lalu ada komponen inquiry. Ini merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Nah, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik ini bukan hasil mengingat seperangkat fakta, jadi melainkan juga dari hasil menemukan sendiri. Nah, kegiatan inquiry ini dilakukan dengan langkah-langkahnya merumuskan masalah, kemudian mengamati, melakukan observasi, menganalisis dan menyajikan hasil, dan mengkomunikasikan kepada pembaca. Nah, ini lebih tahapannya pada langkah saintifik, Bapak Ibu ya. Model saintifik atau pendekatan saintifik, di mana proses penemuan sebuah konsep atau pemahaman konsep itu mulai atau diawali dengan temukannya masalah atau dirumuskannya masalah, kemudian upaya untuk pembuktian, dan menganalisis sampai dengan membangun sebuah pemahaman yang dikomunikasikan kepada yang lain. Kemudian bertanya, gitu ya, komponen bertanya. Nah, bertanya ini merupakan strategi utama dalam pembelajaran berbasis kontekstual. Iya kan, jadi seperti itu. Jadi kan untuk mengetahui sesuatu pasti ada pertanyaan yang harus disiapkan begitu ya. Nah, tujuannya adalah bagaimana menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, ya, kemudian mengarahkan perhatian ya kepada aspek yang belum diketahuinya. Jadi maksudnya kalau belum ada, kalau tidak diketahui berarti kan ditanyakan, itu adalah menggali hal baru. Kalau sudah diketahui, untuk memastikan kebenarannya adalah mengkonfirmasi, juga bertanya kan gitu ya. Lalu mengarahkan gitu ya kepada aspek yang belum diketahui, jadi sinkronkan gitu. Kegiatan bertanya dapat diterapkan dalam bentuk ketika peserta didik ini berdiskusi, bekerja dalam kelompok, menemui kesulitan, mengamati sesuatu. Nah, jadi proses pembelajaran yang berlangsung itu pasti akan melakukan proses tanya jawab gitu ya, terutama dalam hal diskusi misalkan. Kegiatan bertanya dapat dilakukan antara sesama peserta didik, guru dengan peserta didik dengan guru, peserta didik dengan narasumber. Nah, di sini adalah arah komunikasinya, arah tanya jawabnya itu gimana gitu ya. Tentunya di ruang kelas dengan adanya dua komponen, bisa jadi guru dengan siswa atau dengan peserta didik, kemudian peserta didik dengan peserta didik, gitu ya. Nah, jadi mengarah pada seperti itu model kegiatan bertanya. Kalau ada mengundang sumber gitu ya, mengundang sumber bisa jadi adalah komunikasi dengan narasumber yang mungkin bisa dipandu juga oleh guru. Kemudian komponen masyarakat belajar atau learning community. Ini ciri kelas berbasis masyarakat belajar adalah pembelajaran dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok. Jadi ada sebuah forum-forum kecil yang merupakan bagian dari kelas itu yang memang punya sebuah komunitas, bukan geng gosip Bapak Ibu ya, tapi adalah bagaimana kelompok itu biasanya adalah yang memiliki pemahaman yang sama, keinginan yang sama, ada merasa hal yang sama gitu ya, sehingga terbangun sebuah kelompok. Bisa juga ya bentukan dari guru, tentunya itu yang akan lebih baik. Kelompok itu dibangun sebagai komunitas pembelajar. Nah, hasil dari pembelajarannya diperoleh dari kerjasama gitu ya. Nah, kemudian kelompok belajar ini disarankan terdiri atas peserta didik yang kemampuannya heterogen. Jadi supaya efektif sehingga terjadi apa namanya pembiasan gitu ya, terjadi pembiasan, terjadi apa ya namanya itu, jadi pengalihan gitu ya. Jadi itu harus heterogen, terutama dalam hal kemampuannya ya.
Jangan sampai yang sudah punya kemampuan tinggi ngumpul di satu kemampuan tinggi itu tidak akan berdampak pada yang lain gitu, seperti itu. Sehingga yang di kelompok bawah tidak akan naik gitu. Tapi bagaimana supaya terjadi pemerataan itu adalah dilakukannya dalam bentuk yang heterogen. Jadi yang pandai mempelajari, mengajari yang lemah, yang sudah tahu membimbing yang belum tahu, dan yang memiliki gagasan secara menyampaikan usulannya. Jadi kelompok belajar ini bisa bervariasi baik jumlahnya maupun keanggotaannya. Bisa juga melibatkan peserta di kelas. Ya, seperti itu. Lalu pemodelan atau modeling. Nah, ini cara memberikan model atau contoh yang perlu ditiru. Ya, ini yang merasa kurang mampu membacakan puisi atau bermain drama tidak perlu cemas karena guru itu bukan satu-satunya yang dapat dijadikan model. Jadi guru kan sebagai fasilitator. Kita misalkan sebagai guru bahasa adanya apa namanya kompetensi kita ada di mana gitu ya. Guru itu bisa memandu, mencarikan sebuah model dari kelas itu yang memiliki kemampuan spesial gitu, baik untuk membacakan puisi atau bermain drama atau hal-hal lain gitu ya, seperti itu. Kemudian dapat meminta kepada teman sejawat atau mendatangkan pihak luar pembaca puisi atau pemain drama yang sudah terkenal. Jadi kalau dalam pemodelan ini tidak harus guru sendiri yang menjadi model gitu. Kita bisa berinovasi untuk mendatangkan model lain gitu seperti itu. Jadi ini dengan demikian dapat melaksanakan pembelajaran puisi drama lewat model tadi ya. Jadi dengan pembelajaran yang menulis mengarang kita dapat memberikan contoh-contoh tulisan yang baik yang telah baku. Lalu ada penilaian autentik atau asesmen. Ini prinsip ya, komponen dari prinsip tadi. Penilaian pembelajaran berbasis kontekstual ini dilakukan dengan mengamati peserta didik menggunakan bahasa baik dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi lebih menyeluruh ini ya. Jadi secara kontekstual itu kita bisa mengamati dalam hal menilai atau mengakses peserta didik kita. Jadi tidak hanya pada saat di kelas saja, bisa jadi kita membuatkan sebuah daftar penilaian berupa rubrik atau apa gitu ya, yang bisa mencatat kapanpun ketika kita menemukan peserta didik kita dalam berkomunikasi. Jadi bisa dilakukan gitu ya, secara real gitu. Kemajuan belajar juga dinilai dari proses, bukan semata-mata dari hasil saja. Jadi bukan hasil proses ada penilaian akhir saja, tapi proses juga kita bisa melakukan penilaian. Jadi penilaian bukan hanya oleh guru, melainkan bisa juga dari teman atau orang lain. Peer assessment gitu seperti itu. Jadi asesmen ini dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung secara berkesinambungan dan terintegrasi. Jadi asesmen ini adalah dilaksanakan untuk keterampilan performan. Jadi performan siswa itu kita bisa ukur, kita bisa nilai secara utuh, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari mereka, gitu, secara kontekstual gitu, seperti itu. Lalu prinsip integratif. Nah, prinsip ini adalah hakikat bahasa adalah satu sistem, ya. Hal ini berarti suatu keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa, yaitu berkomunikasi. Subsistem dari bahasa itu apa gitu ya? Subsistem bahasa adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga semantik. Nah ini Bapak Ibu pasti lebih paham terkait dengan istilah-istilah ini ya. Jadi keempat subsistem ini tidak dapat berdiri sendiri seperti itu. Lalu prinsip fungsional, Bapak Ibu ya, prinsip fungsional. Prinsip fungsional ini adalah salah satu tujuan pembelajaran bahasa adalah agar peserta didik dapat menggunakan bahasa dalam berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, ini sejalan dengan prinsip pembelajaran bahasa yang fungsional, yaitu pembelajaran bahasa dikaitkan dengan fungsinya baik dalam berkomunikasi maupun dalam mengetahui keterampilan itu.
prinsip fungsional pembelajaran bahasa pada hakikatnya adalah sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Konsep pendekatan komunikatif mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas. Guru bukanlah satu-satunya pemberi informasi dari dan sumber belajar. Jadi ini lebih pada guru sebagai fasilitator itu dalam proses pembelajaran tersebut. Karena saat ini kan sumber itu guru itu bukan satu-satunya sumber gitu ya. Peserta didik bisa mendapatkan berbagai informasi, berbagai pengetahuan dari berbagai sumber. Gitu. Guru adalah bagaimana memfasilitasi siswa itu atau peserta itu belajar. Jadi pembelajaran didasarkan pada multisumber. Jadi dengan kata lain sumber belajar di atas guru, peserta didik dan lingkungan yang netral dari kelas. Dan prinsip apresiatif ini lebih ditekankan pada pembelajaran sastra. Istilah apresiatif dimaknai yang menyenangkan. Jadi bagaimana mendorong, menstimulus terus gitu ya, sehingga pembelajar itu akan terus meningkat atau berkembang kompetensi. Jadi prinsip apresiatif berarti prinsip pembelajaran yang menyenangkan. Jadi melihat dari arti tersebut, ini prinsip ini tidak hanya berlaku bagi pembelajaran sastra, tapi juga bagi pembelajaran aspek yang lain, bahkan untuk mata pelajaran di luar mata pelajaran bahasa sebetulnya. Untuk mengapresiasi itu akan memberikan hal yang membahagiakan, menyenangkan, sehingga semangat untuk terus belajar itu tumbuh. Gitu. Tampaknya itu Bapak Ibu ya, untuk penyampaian atau pemaparan saya hari ini ya untuk memantik menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 3. Demikian mungkin Bapak Ibu, silakan kita bisa diskusi, ada pertanyaan atau ada tanggapan boleh. Pak Arif sama Pak Tuhu kayaknya udah siap-siap ini. Yang lain dulu, Pak. Silakan yang lain, silakan. Bu Putri, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Bapak izin bertanya kepada kelompok yang 3. tadi. Ya, silakan. Terima kasih. Sebelumnya kelompoknya pemaparannya sangat jelas. Izin bertanya mengenai review jurnal tadi dari Zihan Yin ya oleh Bu Uni. Pertanyaannya ini bagaimana temuan Yin tentang kesenjangan antara buku teks English Academic Purpose dan hasil kajian korpus dapat dijadikan dasar untuk merancang penelitian eksperimental yang menguji efektivitas korpus inform pedagogi dalam meningkatkan penggunaan linking adverbial oleh mahasiswa IEP tadi berdasarkan jurnalnya. Demikian, Bu Uni. Oke, baik. Boleh ditanggapi Bu Uni ya, silakan. Baik. Terima kasih Mas Sutri. Saya akan menjawab untuk pertanyaannya tadi. Boleh diulangi lagi, Miss? Mohon maaf. Oh iya baik. Ini saya sudah catat. Tadi bagaimana temuan Yin? Tadi kan Buni dari Zihan Yin ya, tentang kesenjangan antara buku teks English Academic Purpose dan hasil kajian korpusnya dapat dijadikan dasar untuk merancang penelitian eksperimental tadi yang menguji efektivitas korpus inform pedagogi dalam meningkatkan penggunaan linking adverbial oleh mahasiswa dari IEP. Oke. Baik, Miss Sutri, terima kasih untuk pengulangannya. Saya akan menjawab bagaimana temuan Ying tentang kesenjangan antara buku teks English Academic Purpose dan hasil kajian korpus yang dapat dijadikan dasar untuk merancang penelitian. Maka saya akan menjawab.
Kesenjangan yang ditemukan oleh Yin ini dapat diuji melalui penelitian eksperimental dengan membandingkan dua kelompok mahasiswa English Academic Purpose, yaitu satu diajar menggunakan korpus Informed Pedagogy, dan yang satunya dengan menggunakan metode tradisional. Hasil tulisan akademik keduanya dianalisis untuk melihat peningkatan penggunaan linking adverbials yang lebih tepat dan kohesif. Jika kelompok berbasis korpus menunjukkan hasil lebih baik, berarti pendekatan tersebut efektif meningkatkan kemampuan kohesi tulisan akademik. Seperti itu, Miss Putri. Ya, baik. Terima kasih, Bu Uni. Udah jelas ya apa gimana, Miss Putri? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Ya, saya boleh menanggapi ya. Tampaknya pertanyaannya Pak. menarik ini ya, Boleh, Pak. yang disampaikan oleh Boleh. Bu Putri ini. Kita berpikir seperti itulah seseorang atau peneliti di luar itu mengkaji lebih tajam gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana dia mengamati, mengobservasi sehingga ditemukannya kesenjangan gitu ya. Terdapat kesenjangan dalam buku tersebut sehingga dari pemikiran ini, adanya kesenjangan ini lalu terpikir gitu ya untuk membuktikan bagaimana mengantisipasinya melalui penelitian atau mengeksperimenkan dalam sebuah model kan. Begitu itu langkah-langkah yang kita bisa cermati adalah seperti itu. Mungkin begitu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, silakan tadi ada yang raise hand lagi Bu Astri. Ya, Ya, maaf Pak, izin bertanya dengan kelompok 3 ya silakan. untuk pertanyaannya. Apa prinsip utama PBL yang membedakannya dari metode pembelajaran tradisional yang lain? Ya, baik, karena PBL ini adalah saya yang menjelaskan, mungkin saya yang akan Ya, silakan. menjawab ya. Baik, Ya, silakan. terima kasih Bu Astri untuk pertanyaannya. Eh, Pertanyaan Bu Astri itu tadi apa perbedaan PBL Prinsip dengan utama. Prinsip utama PBL utama ya. pembelajaran PBL Prinsip dengan utama PBL pembelajaran dibandingkan tradisional dengan yang lainnya. tradisional. Oke, prinsip utama pembelajaran berbasis PBL ini yang membedakan dari metode pembelajaran tradisional adalah yang pertama, berpusat pada masalah. Jadi PBL dimulai dengan menghadirkan masalah nyata atau relevan bagi siswa yang mendorong mereka untuk mencari solusi dan memahami konsep secara lebih mendalam. Kemudian prinsip yang kedua adalah pembelajaran aktif. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, menganalisis masalah, mencari informasi, dan mengembangkan solusi. Prinsip yang ketiga adalah kolaboratif. PBL mendorong kerjasama tim dan saling berbagi pengetahuan antar siswa. Prinsip keempat yaitu berbasis investigasi. Siswa melakukan penyelidikan dan mencari informasi untuk memecahkan masalah. Dan prinsip terakhir adalah reflektif. Jadi siswa diajak untuk merefleksi apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkan proses pembelajaran mereka. Nah, dengan prinsip-prinsip ini, dengan prinsip PBL ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerjasama tim, serta meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka. Mungkin sekian dari jawaban saya, Ibu Astri. Apakah clear? Ya, Jawabannya. saya pikir Ya. cukup jelas ya sudah ya yang disampaikan oleh Bu Asana bagaimana prinsip utama dari pembelajaran berbasis masalah gitu ya. Cukup lengkap seperti itu ya. Oke, terima kasih. Pak Arief silakan. Mungkin terakhir ya karena ini waktu.
Oh ya, baik. Izin Ya, Pak silakan Dokter, Pak. Ya, kepada ya. kelompok 3 saya mau bertanya simpel aja, pertanyaan saya ringan terkait dengan bagaimana cara memotivasi siswa. Dikaitkan dengan bahwa karakteristik siswa kan beda-beda ya, berdasarkan latar belakang mereka masing-masing, apalagi terkait dalam pembelajaran bahasa. Bagaimana motivasi yang bisa mengena kepada seluruh siswa, mengingat keanekaragaman karakteristik mereka masing-masing. Demikian, terima kasih. Silakan ada yang mau Oh menanggapi. iya, ya, baik Pak Arif, izin menjawab ya Pak. Tadi pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa ya dalam pembelajaran bahasa Inggris ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama, kita membuat pembelajaran itu menyenangkan, ya, seperti menggunakan permainan, lagu, dan aktivitas yang menyenangkan untuk peserta didik. Kemudian, yang keduanya, kita juga bisa mengaitkan dengan minat siswa, dengan kita terlebih dahulu mengetahui minat dan hobi siswa. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa dengan cara memberikan penghargaan dan umpan balik kepada peserta didik. Baik itu berupa pujian, kemudian umpan balik yang dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris peserta didik. Kemudian yang keempat juga, ciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Materi yang digunakan juga harus menarik. Dan berikan kesempatan untuk berlatih kepada peserta didik. Jadi berikan waktu, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih bahasa Inggris dalam situasi yang nyata. Mungkin itu saja Pak jawaban dari saya. Apa cukup Pak? Ya, gimana Pak Arif ya? Tampaknya sudah cukup lengkap ya. Jadi prinsip bagaimana untuk memotivasi, terutama dalam hal bahasa ya, dalam penggunaan bahasa, saya berpikir bahwa akan menjadi penyemangat gitu ya, ketika bahasa itu menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh peserta didik gitu ya, dalam hal penggunaan terutama gitu seperti itu. Tampaknya itu ya, Bapak Ibu, cukup mungkin ya ini karena waktu ya untuk materi hari ini. Mungkin sebelum saya akhiri, saya sekali lagi terima kasih kepada kelompok 3 dan juga Bapak Ibu yang telah menyimak perkuliahan ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman kita dalam hal pengembangan kurikulum bahasa terutama ya, melalui pemahaman tentang prinsip-prinsip bagaimana pembelajaran bahasa disampaikan. Mungkin demikian Bapak Ibu, sampai jumpa minggu depan, sehat selalu dan tetap semangat ya. Terima Amin. kasih. Amin. Saya Terima Ya, kasih pamit. Pak Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Dokter. Terima Terima kasih. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak wabarakatuh. Dokter.